Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aci Muhammad ya. Semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya baik-baik saja. Ya, kali ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel ya. Tepatnya menggunakan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Nah, apa saja yang akan kita pelajari ya? Kita mulai dari sini tentunya. Ya. Misalnya ya, kita punya data seperti ini ya, dan seperti kita ketahui bahwa Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka ya, tentu program yang dapat digunakan untuk mengolah data ya, data berupa angka gitu ya. Nah, salah satu data berupa angka adalah ya data statistik ya. Statistik ini adalah salah satu bagian dari matematika yang biasanya ya mengolah data, menghitung ya, itu ya. Nah, adapun beberapa fungsi dasar dari statistik ya, itu tentu bisa dikerjakan dengan Microsoft Excel ya. Nah, misalnya kita punya data seperti ini ya. Ini adalah data nilai ya, data nilai. Nah, sebelum kita gunakan fungsi statistik ya, ini tabelnya kita rapikan dulu ya. Misalnya ini kita blok sini, ini kita merger ya. Terus ini juga kita rapikan ya, biar lebih mudah. Dan ini juga nilai kita merger ya, ini kita blok ya sampai sini misalnya ya, terus kita kasih border. Nah, berikutnya ini biar di scroll nggak turun naik gitu ya, ini tentu harus tetap kita gunakan view dan kita gunakan pre-span, sehingga ketika kita scroll itu masih datanya masih ada. Nah, pada fungsi statistik ya, fungsi dasar ya, ini ya dasar ya, karena memang sebenarnya ini adalah dasar-dasar dari perhitungan di Microsoft Excel ya. Ya, apa saja ya, misalnya kita punya data seperti ini adalah data, anggap saja data nilai ya, contoh gitu ya. Nah, dari data ini yang pertama kita akan mengetahui banyaknya data. Apa sih banyaknya data ya? Banyaknya data tentu ada berapa sih siswa yang punya nilai gitu ya. Nah, di Microsoft Excel ini kita tinggal menuliskan rumus. Rumusnya itu kita untuk menuliskan rumus atau fungsi di Microsoft Excel itu dimulai dengan tanda sama dengan. Kita ketik saja rumusnya itu count ya, count ya, count, terus kurung buka gitu ya. Nah, terus kita klik ya, ini namanya sel pertama atau sel C6 ini ya, sel C6 ini adalah data pertama. Terus ya kita gunakan titik 2 ya, dan klik data terakhir. Ya kalau cuma 12 tentu gampang, tetapi kalau misalnya datanya ada 100, 133, nah ini tentu membutuhkan ya fungsi count ini ya. Jadi untuk menentukan banyaknya data ya, rumus yang kita gunakan ini count ya, C6 ini adalah data pertama, terus titik 2, dan C17 itu adalah data terakhir. Nah, ini sel data terakhir. Nah, ini untuk penulisannya itu kita bisa menggunakan huruf kecil semua atau huruf kapital semua. Terus kita tekan tombol enter. Nah, ini tentu 12 sesuai dengan banyaknya data. Nah, berikutnya adalah jumlah data. Nah, untuk menghitung jumlah data ya, jumlah data itu sebenarnya kan 62 tambah 70 tambah 7. Nah, ini tentu menyebabkan kesulitan ya. Ya tentu kita gunakan fungsi ya di Microsoft Excel itu sama dengan sum ya, sum ya, sum ya bacanya. Terus kita klik data pertama. Data pertama itu C6, terus titik 2 ya. Titik 2 kita klik data terakhir. Nah, data terakhir ini sama ya, C17 ya. Terus kurung tutup ya. Jadi sum itu digunakan untuk ya menjumlahkan data ya, dan tentu kita tekan enter. Nah, berikutnya adalah nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi ini sama penggunaan kita gunakan fungsi max ya. Max itu tertinggi. Untuk penulisannya sama, klik ya kurung buka, klik data pertama ya, terus kita titik 2 ya, kasih titik 2 data terakhir, terus kurung tutup ya. Nah, nilai tertinggi itu ada 91. Nah,
untuk berikutnya adalah nilai terendah. Nilai terendah itu sama dengan ya min ya, min kurung buka. Nah, kita klik lagi data pertama. Klik data pertama min kurung buka, terus titik 2. Kita klik data terakhir. Min ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai paling rendah dari sekelompok data. Jadi itu anggap sekelompok data sehingga ketemulah angka 62. Nah, berikutnya rata-rata. Nah, rata-rata ini adalah merupakan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Misalnya di sini jumlahnya tadi ada 940 dibagi 12. Tetapi di Microsoft Excel ya tentu ada rumusnya, ada fungsinya, yaitu kita gunakan fungsi namanya average tulisannya ya, average ya. Terus kurung buka, terus kita klik data pertama, terus kurung titik 2, dan kita klik data terakhir, terus kurung tutup ya, kurung tutup, terus enter. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi misalnya 2 desimal ya, 2 di belakang koma ya. Ini kita gunakan saja home ya, home number ya, misalnya terlalu banyak ya, kita gunakan saja misalnya di sini hanya 2 angka di belakang koma, terus enter ya. Terus median ini dalam statistik biasanya digunakan untuk menentukan nilai tengah dari sekelompok data. Tentu ya kalau datanya tunggal ya, kalau datanya berkelompok ya nanti beda lagi. Ini kita gunakan saja median ya, sama di situ kurung buka ya. Di sini ada klik data pertama ya, terus titik 2 ya, titik 2 dan kita klik data terakhir, terus kurung tutup. Nah, ketemulah nilai tengah dari kelompok data itu. Ternyata nilai tengahnya adalah 79. Nilai tengah ini tentu diperoleh kalau secara manual. Ini data kita urutkan dari data terkecil sampai tertinggi. Nah, baru nanti ketemu nilai tengah. Modus ya. Apa sih modus itu? Modus itu ya kita gunakan mode ya, rumusnya itu. Modus itu adalah data yang frekuensinya paling banyak, atau data paling sering muncul gitu, atau data yang frekuensinya paling banyak. Misalnya di sini angka berapa sih yang paling banyak? Apakah 75 atau 70 gitu, kita cek ya. Mode kita cek di sini ya. Ya, data pertama kita klik, terus titik 2 dan kita klik data terakhir, kurung tutup, enter. Kok nggak ada? Oh, salah ketik. Mode ya, pertama adalah ini, diklik dulu, terus titik 2 dan C17 tadi ya, terus tutup, enter. Nah, di situ ada 75. Nah, angka 75 ini adalah nilai yang frekuensinya paling banyak ya. Berarti di sini ada 175 ya, 2 gitu ya. Ya, karena yang lain semuanya 1 ya, 75 ada 2 gitu. Jadi tetap itu pun dianggap modus ya, modus. Nah, ragam data. Ragam itu varian ya, kita gunakan rumus par ya. Par sama kurung buka ya. Terus ini, terus titik 2, terus ini. Sama ya, data terakhir. Ya, ini kalau datanya hanya 12 tentu gampang, tapi kalau datanya banyak, var C6 ya, titik 2 C17 ya, enter. Nah, keragaman datanya atau variasi datanya adalah 68,96. Nah, ini pun sama, bisa kita sederhanakan ya. Desimalnya misalnya cukup 2 angka di belakang koma gitu ya, enter. Nah, apa sih varian itu? Varian itu kira-kira ini ya, ukuran variabilitas data yang berarti semakin besar nilai varian, berarti semakin tinggi fluktuasi data antara satu dengan lain. Artinya apa? Ya, variasi itu kan keragaman ya. Jadi semakin tinggi maka perbedaan nilai tertinggi dan nilai satu nilai dengan nilai yang lainnya itu sangat tinggi, sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Jadi data tidak homogen gitu ya, intinya. Itu ya. Jadi itu variasi itu ya. Nah, di sini 68,9 tentu perbedaan satu nilai dengan yang lainnya itu sangat terlihat gitu. Misalnya di sini ada yang 62, di sini ada 91. Nah, itu
selisihnya beda ya. Terus berikutnya simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya atau standar deviasi ya, ST dep ya. Simpangan baku ya. Simpangan baku juga sama, klik data pertama, terus titik 2 dan klik data terakhir, terus tutup enter. Nah, sehingga di sini ketemu angka 8,304. Nah, ini pun kita berikan 2 desimal saja, number ya, klik 2 enter. Nah, apa sih simpangan baku? Nah, simpangan baku tuh ini banyak nih ya. Ya, ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Jadi data yang bervariasi tadi ya itu tentu diukur dengan yang namanya standar deviasi. Nah, semakin rendah nilai standar deviasi maka semakin mendekati rata-rata. Nah, tentu sebaliknya semakin tinggi standar deviasi maka ya data satu dengan nilai rata-rata itu semakin jauh gitu ya. Jadi semakin tinggi maka semakin lebar rentang variasi datanya. Nah, sehingga standar deviasi ini merupakan besaran ya, besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Artinya satu data ini ya, satu data misalnya 62 dengan nilai rata-rata itu selisihnya itu cukup jauh gitu ya. Karena rata-ratanya misalnya di sini adalah 78, sementara ada siswa yang nilainya 62, ada yang siswa nilainya 70. Nah, sehingga standar deviasi atau penyimpangan rata-ratanya itu cukup tinggi ya. Terus jangkauan itu rank ya. Rank itu ya biasanya nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi tadi ada 1 dikurangi nilai terendah, itu jangkauan ya. Jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ranknya itu berarti 29. Nah, yang berikutnya adalah kuartil ya. Jadi dalam statistik biasanya ada yang namanya kuartil ya. Apa sih kuartil itu? Nah, kuartil itu ini ya, nilai yang membagi sekumpulan data yang turut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, kedua, dan ketiga. Artinya sekelompok data itu dibagi menjadi 4 bagian. Oh, ini Q1, Q2, kuartil 3 gitu ya. Ada 3 kuartil paling tidak ya. Q1 berarti 4 bagian, 1, Q2 itu median ya. Q2 median dan Q3 itu kuartil bagian yang ketiga. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini kita gunakan fungsi sama dengan ya kuartil ya. Kuartil terus kurung buka ya. Ini ketik data pertama ya. Terus titik 2 ya. Nah, kita klik data terakhir. Nah, terus di sini ya, karena kita akan mencari kuartil, maka di sini kita berikan sesuai tanda yang di sini ya. Di sini misalnya tandanya titik koma, maka di sini kita gunakan titik koma. Nah, di sini kita gunakan angka 1, itu menunjukkan kita akan mencari kuartil 1 dari sekelompok data itu. Dari sekelompok data yang dimulai dari C6 sampai dengan C17. Nah, Q1 74,5. Ya, tentu untuk yang Q2 ya tinggal copy saja ke sini. Nah, tetapi kita lihat di sini tadi C6 ya. Di sininya juga C17 ya, C17, dan di sini kita ganti saja angkanya menjadi kuartil 2. Kuartil 2 ya atau median itu 79. Nah, kuartil 2 ini pasti sama dengan median. Median tadi ada 79 ya, maka kuartil 2 juga 79. Nah, kuartil ketiga kita copy lagi sini ya. Nah, di sini ini kita ubah lagi, ini C6 ya. Dan di sini itu sama datanya C17. Nah, di sini tinggal kita ganti menjadi kuartil ke-3. Enter ya. Nah, hasilnya adalah 82,75. Ya, demikian ya sekilas terkait dengan penggunaan fungsi statistik menggunakan Microsoft Excel ya. Ya, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.